ada satu pertanyaan dari Kak Hafid, yaitu pertanyaan seperti ini. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu kan orangnya terdiri dari banyak budaya, jadi dari Sabang sampai Merauke budayanya berbeda. Nah, itu kira-kira bagaimana budaya ini bisa berperan dalam memberantas atau menghalang adanya wabah? Saya kira masing-masing suku di sini itu punya tradisi budaya untuk menghalau wabah, dan ada kemiripan-kemiripan ya, satu suku dengan suku yang lain ya, seperti tadi misalnya yang zaman kuno disebut Usadanidi, melakukan upacara di Lahung Sesaji dan sebagainya di laut, di pantai, itu hampir ada kemiripan ya. Jadi di Bali, di Jawa, nanti di Sumatera juga ada yang namanya Otabut, itu macam-macam. Itu upacara di laut, cara-cara ini. Jadi itu juga dilakukan di beberapa daerah. Jadi ada kemiripan. Kenapa? Karena bagaimanapun kita itu tinggal di wilayah lautan, yang cara pandangnya itu sangat berbeda dengan orang yang tinggal di wilayah daratan. Jadi ini ada kemiripan-kemiripan. Karena itu kita disebut Bhinneka Tunggal Ika, karena sebetulnya kita tidak berbeda jauh satu dengan yang lain. Jadi ada kemiripan yang dari aspek adat dan tradisi. Jadi ini yang menyatukan kita, itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu kan di situ. Ya, jadi ini salah satu keunikan dari wilayah Nusantara yang di tengah laut itu adalah keragaman, tapi itu justru menyatukan. Ya, kita beda, misalnya kita bandingkan dengan Timur Tengah dan itu sulit untuk disatukan. Padahal Timur Tengah itu ya, sampai wilayah Afrika Utara itu etnisnya sama, orang-orang Arab, bahasanya bahasa Arab kan. Tapi mereka sulit untuk disatukan. Kenapa? Terdiri dari kabilah-kabilah itu yang mereka gampang diadu oleh pihak luar, itu gampang sekali. Jadi ini yang seringkali memusingkan kalangan sosiolog itu ketika mempelajari ini bagaimana ini di Indonesia ini keragaman begitu banyaknya, tapi ada kecenderungan kesatuan. Yaitu sebetulnya naluri mereka sebagai penghuni wilayah lautan. Jadi mulai zaman dulu sudah kita itu kerajaan-kerajaan besar, mulai Sriwijaya, Mataram, Mojopahit, Singosari, semuanya itu ada unsur kemiripan, kesatuan. Jadi ini yang kemudian yang menjadikan ciri yang tidak dimiliki di tempat lain. Kenapa? Ada latar belakang yang memang mempengaruhi cara berpikir dan jiwa dari masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Jadi saya kira ini kemiripan-kemiripan dalam tradisi, nilai, adat dan seterusnya ini itu yang hampir tidak bisa kita temukan di tempat lain. Di tempat lain itu banyak kemiripan ya, sampai etnisnya sama, tapi sulit untuk disatukan. Jadi ini yang perlu kita pelajari dari keberagaman orang Indonesia, tapi justru di situ ada ikatan-ikatan yang mereka itu sifatnya nilai-nilai yang sifatnya spiritual. Saya baru kemarin itu istilahnya tukar menukar doa ya, dengan teman yang dari Mamuju, Sulawesi Barat. Ini ada doa warisan. Ternyata
ada kesamaan loh, ini sekalipun bahasa ya, bahasa sana ada campuran dengan bahasa Mandar, bahasa Makassar, bahasa itu ternyata ya, satu. Dulu awalnya satu, kemudian berkembang dan seterusnya. Itu, akar itu sama. Oh, ini kalau diungkapkan dalam bahasa Jawa, ternyata bunyinya begini. Kalau dalam bahasa Goa, bahasa Palu, bahasa apa, orang-orang Mandar, itu kelihatannya beda, tapi sebetulnya intinya satu. Bahkan ada sebuah kitab, itu bukan kitab, lontar, naskah lontar dari zaman Majapahit. Itu judulnya Usada Tiang. Itu kira-kira dari abad 13 zaman Majapahit. Ya, itu sudah apa, ada digitalnya. Di situ kalau mengatasi orang sakit itu ada mantra-mantra. Ya, jadi mantra-mantra, termasuk mantra untuk wabah. Itu mantra itu bahasa Jawa kuno. Ya, tetapi pada akhirnya mantra itu ada kalimat yang orang dulu juga gak ngerti artinya. Tapi kalau kita baca sekarang dari mantra Jawa kuno diakhiri dengan kata-kata wa bi barokati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kita zaman Majapahit, naskah lontar. Selipan seperti itu. Jadi rupanya udah lama sebetulnya Islam itu ada di sini, tapi tidak menunjukkan eksistensi. Termasuk ketika kita belakangan tahu, loh ternyata raja-raja Islam yang awal itu justru di Lumajang. Sementara menurut pelajaran sejarah sekolah, Demak itu Islam pertama, Lumajang ini yang pertama. Nah itu seringkali kita harus meluruskan yang begini-begini ini. Jadi ada pengaruh, saling mempengaruhi. Jadi doa-doa itu. Begitu juga doa yang saya berikan teman yang di apa, Mamuju Sulawesi Barat itu juga diakhiri dengan kata-kata bi barokah la ilaha illallah. Itu padahal bahasa Goa campur bahasa Mandar. Jadi ada kemiripan-kemiripan. Jadi saya kira begitu ya. Jadi ada itu pembacaan apa, mengatasi wabah itu selalu menyebut Rasulullah, karena Rasulullah yang pertama kali menjadikan Madinah itu bebas dari wabah. Sampai sekarang ya, kemarin yang kena itu kan dari Riyadh ya, dari ya, keluarga raja itu kan tinggalnya di Riyadh itu 150 orang gitu. Ya, itu kena ya, Madinah enggak. Dan ini kita lihat juga keyakinan orang-orang di Amerika ya, seperti tokoh-tokoh ya, di Amerika, terutama orang-orang Yahudi, mereka memilih tinggal di Medina ya, apakah Medina yang di New York, Medina yang di Washington ya, Medina yang di Florida. Jadi di Amerika itu banyak tempat namanya Medina, juga tempat namanya Mekah. Apa? Nah ini kan bukti bahwa orang Indian zaman kuno, Eurokuis macam-macam itu belum Muslim. Mereka tinggal di Medina. Kenapa? Yang mereka yakin distrik Medina ini nggak bakal kena wabah. Itu keyakinan mereka. Ya kita nggak ngerti. Kita seolah-olah Medina itu hanya ada di Saudi Arabia. Tidak, di Amerika banyak tempat dinamai Medina. Dan itu jadi hunian tokoh-tokoh
konglomerat itu pasti tinggal di wilayah. Itu keyakinan yang kita nggak tahu. Bahkan kita nggak tahu kalau di Amerika itu ada tempat namanya Mekah dan Medina itu. Tapi faktanya seperti itu. Nanti silakan aja dibuka GPS macam-macam, cari tempat namanya Medina, Mekah, di mana saja di Amerika. Nah itu keyakinan. Tradisi budaya kayak begitu itu. Oh ini ada hubungannya dengan ini ternyata. Ya memang gak rasional. Tetapi itu seringkali jadi jalan keluar dalam menghadapi hal yang sifatnya apa? Kayak wabah corona ini kan irasional sekali ini. Menurut ilmu kedokteran harusnya yang kena ini kan orang yang jorok-jorok itu, negara-negara terbelakang yang kesehatannya baik. Ternyata faktanya enggak. Yang kena itu negara maju semua. Wuhan itu kota megapolitan loh, kebanggaannya Cina. Justru malah kena daerah-daerah yang terbelakang, nggak kena. Jadi saya kira itu tentang keragaman yang ada di Nusantara itu ternyata ada kemiripan lain. Terus ada pertanyaan selanjutnya, kita tahu Kiai menulis buku Atlas Wali Songo. Nah dari yang ditulis Kiai sendiri, ada nggak hikmah masa lalu yang bisa diterapkan pada saat ini untuk memerangi wabah? Ya saya kira kan masih kita lanjutkan itu warisan Wali Songo itu. Ya, itu termasuk membaca doa-doa ya. Itu masih ya, saya masih ingat awal itu sekali ya Mustafa Akil ya, itu di pesantren Kempek itu jalan keliling kampung ya itu tadi membaca apa di khamsatun ufi biha arwabail khatimah al-Mustafa wal Murtado wa Nahuma wa Fatimah. Jangan diikuti yang lain. Itu kan masih warisan zaman kuno untuk mengusir wabah. Dan seperti tadi yang saya katakan, lo buktinya sampai sekarang nggak ada santri sama kiai yang kena corona. Itu. Dan selanjutnya tadi wabah yang tahun 1910 kan pada zaman kolonial. Nah pada saat itu kan dilakukan karantina wilayah atau yang kita sebut sekarang lockdown. Nah itu apakah itu yang melakukan karantina wilayah itu pemerintah kolonial untuk menghindari penyebaran wabah atau? Iya, pemerintah kolonial. Karena kan mereka sudah tidak menggunakan tradisi lagi. Tidak ada lagi itu larung sesaji macam-macam di pantai. Kan nggak ada. Kenapa? Yang kena langsung dikarantina. Yang kena orang ketakutan semua. Jadi memang di bawah pemikiran orang. Jadi dilakukan lockdown. Iya, dilakukan lockdown. Jadi orang-orang ini diisolasi. Ini yang sakit diisolasi, sakit diisolasi. Ya. Tapi dokter kolonial sendiri nggak mau datang ke lokasi situ. Itulah akhirnya Dokter Wahidin Sudirowisodo itu datang ke Malang ya. Tanpa APD loh itu zaman itu. Tapi alhamdulillah beliau selamat ya sampai tertular. Itu yang harus kita catat. Ini apa? Logika berpikir kolonial. Dan seolah-olah tidak ada usaha yang terorganisasi untuk
mengusahakan agar wabah ini apa, bisa dijalankan melalui pemecahan yang sifatnya tradisi, ya, yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Nggak pernah ada wabah yang menelan korban ribuan orang, nggak ada. Kecuali ya, tahun terbesar tahun 1918 sampai 1990. Dan dulu kan memang belum ada vaksin macam-macam, belum ada. Tapi dulu memang masyarakat tradisi itu kalau sudah ada pagebluk itu otomatis isolasi diri, tidak boleh ada yang keluar. Ya, jadi itu sudah jadi nilai-nilai di sini. Kalau ada pagebluk, udah jangan ada yang keluar. Semua berada di dalam rumah, nggak perlu diperintahkan sekarang. Jadi itu tradisi-tradisi begitu yang kita sekarang putus itu. Jadi seolah-olah harus pemerintah yang memaksa untuk, kalau dulu enggak. Jadi kita punya pertahanan sendiri. Jadi misalnya dulu waktu saya masih kecil itu tahun 70-an, kalau ada orang mati itu kita anak-anak kecil itu telinganya dikasih kapur itu, ya. Kemudian dikasih kunyit, ya, dan sebagainya. Kenapa? Untuk menolak pengaruh kemungkinan kalau ada yang hal tidak baik, virus atau apa dari orang yang mati itu jangan sampai kena ke anak. Ini sebabnya orang-orang kalau dari kuburan atau dari tempat mana itu wajib mencuci kaki, tangan, ya, dan kemudian mandi. Apalagi setelah ngantar orang dari pemakaman, itu tradisi kita, kamu wajib mandi. Nah itulah zaman modern itu hilang, itu nggak ada. Padahal zaman dulu harus. Zaman dulu tiap rumah itu, kalau kita lihat konstruksi zaman dulu, tiap rumah itu di depan rumah pasti ada gentong. Ya, jadi orang mau masuk rumah itu harus cuci tangan dulu. Itulah yang zaman modern malah hilang. Sekarang dipaksa lagi harus ya, cuci tangan, cucian. Nah itu. Jadi sudah lama sebetulnya kita punya tradisi ya, untuk menolak wabah penyakit penularan macam-macam. Sudah lama kita. Cuma itu pelan-pelan ditinggal karena apa? Ya, cara berpikir modern hanya menggantungkan pada rasionalitas saja. Saya kira itu. Jadi zaman dulu itu orang-orang sudah paham sekali. Kebiasaan-kebiasaan zaman dulu itu berubah. Nah ini yang perlu kita kembalikan. Misalnya kebiasaan orang zaman dulu itu kalau makan tidak boleh makan dalam keadaan hangat atau panas. Zaman dulu kayak gitu. Itu sebabnya dulu di Jawa itu ada alat namanya iyan. Iyan itu terdiri dari anyaman bambu. Itu kalau orang habis menanak nasi itu mateng, itu dilempar ke iyan. Nah, di situ dikipasi sampai dingin, baru nanti dimakan. Sekarang itu berubah, makan harus panas. Kenapa? Nah, itu ada magic jar. Makanya itu, wah kita gak karu-karuan sekarang. Ya. Namanya soto itu sudah panas, nasi panas, akhirnya campur jadi bubur soto. Rasanya gak karu-karuan. Padahal dulu gak boleh. Karena tidak boleh makan panas atau hangat. Semua dalam
Ya memang begitu tradisi kita. Tapi karena tuntutan kehidupan modern dengan pengaruh ya, yang datang ini berubah gitu. Akhirnya di situ makanan instan itu seolah jadi konsumsi kita sehari-hari. Dulu masalah jarang, nggak boleh orang makan-makan begitu itu. Ya, ini perubahan-perubahan ini membawa pengaruh yang luar biasa. Karena itu saya berharap nanti warga Nahdien ini itu mulai melihat lagi tradisi-tradisi warisan zaman dulu dan untuk diterapkan lagi zaman sekarang. Nah, ya buktinya sekarang malah kudu diperintah sama pemerintah. Harus mencuci tangan, harus ini. Padahal dulu tradisi. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang zaman dulu itu luar biasa untuk kehidupan ini. Dan semua kemudian berubah sesuai dengan logika pemikiran modern. Yang sebetulnya ilmu-ilmu modern itu kan ilmu sifatnya spekulatif. Selalu berubah setiap saat. Saya kira itu yang ada pertanyaan lagi. Ini kan ada pertanyaan bagaimana tanggapan Kiai Agus dengan isu wabah ini itu pertanda Sabtu Palon lagi janji. Sabtu Palon itu tokoh fiksi, nggak ada dalam fakta itu. Itu kan dongeng zaman kolonial. Itu bikinan orang-orang Freemason itu ya, abad 18 itu. Jadi nggak ada itu. Termasuk Jongko Joyoboyo itu bikinan baru. Kenapa disebut Jongko Joyoboyo? Ya Jongko. Kita tahu Jongko itu simbolnya siapa itu. Nggak ada dalam naskah-naskah kuno itu, nggak ada. Jadi banyak naskah-naskah baru sebetulnya itu bikinan Freemason. Teosofi, jaringan itu semua yang bikin. Nggak ada tokoh Sabtu Palon itu. Tokoh fiksi yang baru dimunculkan sengaja untuk merusak Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Nggak ada itu lagi janji Sabtu Palon, nggak ada. Baca itu naskah-naskah kuno itu. Nggak ada tokoh itu. Itu baru muncul ya pasca perang Diponegoro nanti. Bisa nanti muncul Babat Doho, Babat Kediri, kemudian apa? Termasuk Araraton, Kidung Sunda itu naskah baru semua. Ya. Yang sebagian besar tidak ada dalam fakta itu. Ya jangan sampai terjebak dan terperangkap pada isu-isu begini. Karena memang tujuannya memang ya nggak bagus. Kira-kira itu. Ada pertanyaan lagi. Lihat keadaan sekarang yang bukan hanya wabah, tapi juga tindak kriminal yang dimanfaatkannya. Jadi bagaimana saran atau dari Yai, apa yang kita lakukan dari kita itu bisa terhindar? Nah ini kita logika kita itu sudah diputer-puter nggak masuk akal. Ya, jadi di situ. Jadi misalnya dalam kondisi wabah seperti ini, itu tiba-tiba ada kebijakan narapidana dilepas. Itu di negara manapun nggak ada itu. Logika apa ini? Akhirnya napi. Begitu mereka keluar nggak ada kerjaan, mereka harus hidup. Ya melakukan tindak kriminal lagi. Akhirnya nggak terkaruan. Jadi sekarang ini masyarakat terutama di daerah-daerah ini itu selain sudah tegang ya ketakutan dengan penularan virus corona, juga tegang juga dengan kriminalitas. Ya,
yang diciptakan 30.000 orang itu nggak sedikit gitu. Mereka melakukan berita kan sudah kelihatan yang ditangkap itu ternyata loh ini baru dilepas tadi, ternyata melakukan tindak kriminal. Dan jangan lupa di daerah-daerah seperti pedesaan begini itu ancaman yang ditakuti juga muncul. Apa? Bank kredit daerah-daerah itu mereka menekan para pengutang. Jadi mereka tidak mau para pengutang ini mengundurkan jadwal pembayaran. Kalau ada surat dari kepala desa, baru mereka mau mengundur jadwal. Kalau enggak, tetap ditagih. Jadi debt kolektor ini juga menakutkan bagi penduduk desa. Ya. Jadi ini yang kita lihat, kenapa? Loh, kita tinggal di desa. Masalah-masalah itu tahu. Jadi seolah-olah kita bertubi-tubi itu, ancaman itu ada. Selain virus corona, kriminalitas, juga debt kolektor. Nanti akan ada tambah apa lagi ini. Jadi masyarakat kita tertekan seolah-olah nggak ada perlindungan ini dari pemerintah. Belum lagi nanti Poso itu dimunculkan lagi. Kantor polisi diserang, kemudian mengancam penduduk kan di tengah corona ini. Jadi makin nggak karuan ini. Saya kira harus ada tindakan tegas itu dari pemerintah dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Ya, dapat itu kiriman itu loh. Polisi di kantor polisi diserang. Ketika dibalik diburu, ada yang tertembak 2 meninggal. Itu ketika pemakaman itu perlakukan seperti pahlawan mereka. Ini gimana ini? Ini kan ya dasar-dasar kebangsaan kita dalam bernegara kan harus dipertanyakan lagi kalau sudah seperti itu. Mereka dengan bangga mengibarkan bendera ISIS dan mengancam-ngancam penduduk dieksekusi, dan kemudian apa? Dipamerkan bagaimana mereka menyembelih korban itu. Apa ini? Jadi kita itu bertubi-tubi nih saat ini. Kalau tidak diatasi ini, parah betul ini masyarakat di bawah ini. Karena ancamannya bukan hanya corona, tapi juga dari yang lain-lain. Ya kita. Pertanyaan selanjutnya, apa ada resep pengobatan khusus versi Kali Maha Usada? Resep pengobatan terhadap ini mungkin Bapak Corona versi Kali Maha Usada. Tentang pengobatan Kali Maha Usada itu kalau yang jelas virus ini kan memang aslinya tidak di wilayah tropis, karena dia dalam kondisi 20 derajat Celcius saja kita mati dia. Karena dia di wilayah yang subtropis, di wilayah yang dekat ini, ya, termasuk tahun 1910. Kenapa munculnya di Malang? Selama dari daerah Tuban. Nah, Malang wilayah dingin dari muncul itu dulu. Jadi memang kalau kita pelajari, oh ternyata seperti itu. Ya. Termasuk kenapa Wuhan kena dulu gitu. Beijing nggak kena. Ya, Beijing otomatis nggak kena. Kenapa? Beijing itu kota di pinggir gurun kopi. Beijing itu di pinggir gurun. Ya panas nih ya. Ini Wuhan yang agak iya subtropis. Jadi ini saya kira apa
kita harus mempelajari karakter-karakter virus dulu. Kenapa orang zaman dulu itu kok di pantai datang rame-rame di pantai untuk taruh sesaji untuk melakukan upacara ini. Di pantai itu kan jadi bawa terik matahari semua itu. Jadi ini ada keterkaitan dia. Yang itu apa? Sebetulnya ya masuk akal juga itu tindakan-tindakan pencegahan itu. Jadi banyak hal itu. Apalagi apa? Corona ini kan masa inkubasinya sekitar 14 hari. Nah, itu kira-kira seminggu dia ada di tenggorokan dan kemudian minggu berikutnya dia sudah turun ke saluran pernafasan paru-paru. Ada satu pengalaman saya, ya. Tahun 95 saya itu mengalami penyakit seperti corona. Jadi demam tinggi, batuk kering, tenggorokan sakit luar biasa. Itu saya alami. Saya ke dokter, ya seperti biasa ini flu. Kemudian dikasih minum obat-obat, ya, antibiotik, macam-macam. Banyak istirahat Pak. Gitu. Ternyata setelah seminggu nggak sembuh. Nah, akhirnya saya dapat info saya harus ke dokter THT. Dokter THT. Saya datang ke dokter J Utama itu di rumah sakit Panti Waluya, Terkaset kemarin. Beliau sudah tua sekali, sudah pensiun, kami masih praktek. Ketika saya mengeluhkan sakit saya, kemudian beliau mengatakan, coba dibuka mulutnya. Habis itu dilihat dengan senter, ini virus. Virus itu nggak bisa mati dengan obat. Yang jenis ini. Setelah itu apa? Ada semacam seperti kompor kecil, beliau kasih alkohol dinyalakan. Mungkin dari audiens yang ada di sini ada pertanyaan. Apa ada hubungan antara Dewa Baruna dengan Nabi Khidir? Katakanlah orang Jawa dulu mengatakan penguasa lautan itu Dewa Baruna. Kalau orang Islam kan Nabi Khidir. Ada sinkronisasi antara Dewa Baruna dengan Nabi Khidir. Iya. Jadi tokoh Baruna ini ya hidup kira-kira berapa ribu tahun sebelum Masehi. Ya, saya menduga beliau itu nabi zaman kuno, ya seperti Nabi Khidir begitu. Kenapa saya katakan beliau itu seperti nabi zaman kuno? Karena beliau itu manusia, punya keturunan. Dan keturunannya itu nanti melahirkan beberapa orang raja di Nusantara. Ya. Itu lepas bahwa Baruna itu di India sana diyakini sebagai dewa, ya, bukan manusia. Tapi saya membaca itu manusia. Ya. Jadi mungkin Nabi zaman kuno. Kan Islam itu meyakini ada Nabi itu 124.000 kan. Ya, mungkin salah satunya Baruna itu. Nabi zaman kuno yang menguasai wilayah di lautan. Kenapa? Karena disebutkan kediamannya dia, Baruna itu tinggal di Barunadipa. Barunadipa itu sebutan untuk Kalimantan. Nama kuno Barunadipa. Peninggalannya tinggalnya dia itu di tempat namanya Brunei. Brunei itu. Belanda aja nggak bisa ngomong Brunei.
menyebut Borneo macam-macam itu. Dari kata-kata Baruna sebetulnya. Artinya kan ini manusia sebetulnya. Mungkin Nabi zaman dulu yang seperti Nabi Khidir begitu. Dan kita lihat itu di Ramayana itu bagaimana beliau dengan bidadari dari Indraluka namanya Urwasi itu punya anak namanya Resi Agastya. Artinya keturunan ada. Resi Agastya inilah yang menjadi manusia pertama dari Indonesia datang ke India, dan beliaulah orang yang pertama kali mendirikan asrama, lembaga pendidikan. Agastya inilah yang mengajarkan ilmu pengetahuan di India Selatan sana, dan termasuk dianggap yang nyusun tata bahasa Drawida, tata bahasa Tamil. Dari Kalimantan, anaknya Baruna. Jadi di situ. Nah, cuman di akhir hidupnya beliau diceritakan kembali ke selatan, kembali ke Nusantara. Karena itu orang-orang di India sana merasa kehilangan di mana tokoh ini sekarang. Sampai dua orang profesor, Profesor Rajanteran itu pernah nemui saya di Malang ini menanyakan tentang bahwa Agastya ini. Karena saya sempat menulis dalam buku Rahwana Tapua ini kisah tentang Agastya. Rupanya mereka baca dan menanyakan. Ya, saya katakan ini yang di Nusantara disebut dengan nama Bathara Guru. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Jadi disitulah nanti keturunan-keturunannya itu ada menjadi raja di berbagai daerah Nusantara. Ya. Bahkan sebagian keturunannya jadi raja di Champa sana, Kamboja. Maka kita keturunan dari Bathara Guru, Agastya atau Kumbayoni. Artinya ini manusia, keturunannya Dewa Baruna. Jadi ini yang dianggap Baruna itu penguasa untuk menaklukkan penyakit yang bisa dilihat mata maupun yang tidak bisa dilihat mata. Jadi orang dulu sudah membagi begitu. Oh, ini masuk berisa, ini ditimbulkan oleh nyamuk, oleh jentik-jentik, oleh cacing macam-macam yang bisa dilihat mata. Tapi ini adrisa ini, ya, yang masuk ke Rimaya, makhluknya nggak bisa dilihat mata. Ya bu, jadi virus-virus itu yang nggak bisa dilihat mata. Jadi itu semua di bawah pengaruh kekuasaan Baruna. Jadi saya kira mungkin sama dengan Nabi Khidir. Ya, gitu. Tapi kan itu butuh kepercayaan aja, ya, nggak bisa dibuktikan dengan fakta ilmiah. Ya, seperti Nabi Khidir yang selalu muncul di perairan, Baruna juga sama. Sampai sekarang. Iya, zaman dulu ya diyakini seperti itu. Jadi orang Bali masih percaya dengan Baruna yang kadang-kadang muncul sampai saat ini. Loh iya ya kan, mereka masih adakan upacara di laut gitu. Sesaji macam-macam, kalau ada upacara begitu mereka menyebut itu krimici kisah itu. Artinya apa? Ya, untuk mengusir wabah. Dan sampai sekarang kita belum dapat informasi kabar bahwa ada orang Bali yang kena corona. Yang kena itu orang asing semua yang ada di sana. Sama dengan santri-santri itu juga belum ada yang kena, karena masih menjalankan tradisi lama ini. Dikatanya kosong. Jadi dikata
Mekah itu kosong. kosong. Jadi yang kena ya orang-orang asing yang datang ke sana. Jadi penduduk pribumi nggak ada yang kena di jalan. Ada pertanyaan lagi, ini sekarang kan bukan cuma wabah yang kita pahami, juga banyak, jadi kan kriminalitas. Kemudian sekarang juga gunung-gunung di Indonesia sudah menunjukkan keaktifannya. Nah ini apa ini ada kaitannya? Ya saya kira semua peristiwa itu saling kait mengait. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah manusia-manusia zaman dulu, ini kan seperti mengulang orang-orang zaman kuno dulu. Ya. Jadi zaman dulu, kekuasaan Raja Namrud itu kuat, kekuasaan yang luar biasa itu. Ya. Menara tinggi-tinggi, teknologinya juga luar biasa. Konflik dengan Nabi Ibrahim, ya. Arogansinya seperti itu, bakar Nabi Ibrahim macam-macam, sampai kemudian Nabi Ibrahim dapat perintah untuk pergi dari kota Ur. Kota Ur itu kota di sebelah selatannya Baghdad, itu kota purba, kota zaman dulu. Nabi Ibrahim dengan keponakannya Nabi Lut itu pergi meninggalkan kota. Itulah beliau berjalan sampai ke wilayah Mekah di Jazirah Arab. Jadi aslinya Nabi Ibrahim itu orang di Irak sana, orang yang dari bangsa berperadaban besar, Namrud. Kekuasaan dan kebesaran Namrud itu yang dia banggakan. Akhirnya apa? Hancur karena apa? Lalat. Itu dalam cerita kan begitu. Didatangi lalat juta-jutaan. Itu apa? Akhirnya Namrud sendiri hidungnya kemasukan lalat. Nah, gimana raja besar kalah dengan lalat? Ya, arogansi manusia ditunjukkan dengan kekalahan yang memalukan oleh lalat. Fir'aun luar biasa, Fir'aun itu mana ada yang menguasai. Apa? Melawan Nabi Musa yang mimpin budak-budak Israel. Budak ini yang dilawan ini. Akhirnya apa? Hancur dilawan. Melawan budak. Karena itu peristiwa memalukan, itu raja besar kalah dengan kawanan budak itu. Kita selalu melihat itu. Nanti kita baca Ramayana misalnya. Oh, raja besar Alengka. Ya, itu nanti bisa kita lihat ketika Hanuman menyusup ke kerajaan Alengka. Tinggal lihat dari atas benteng itu, luar biasa kebesaran ini. Dia melihat senjata-senjata yang ada di dalam Alengka itu luar biasa, nggak bisa dikalahkan oleh panah ini. Bahkan dikatakan dewa pun kalah kok dengan lawan. Ternyata kok dikalahkan dengan kawanan yang disebut suku Wanara, itu suku telanjang yang masih belum punya peradaban. Ya, itu silakan dibaca Walmiki. Suku Wanara maksudnya bukan binatang kera, bukan, sebetulnya nama suku itu. Wanara ya. Nah, itulah orang yang masih telanjang. Ya. Yang itu saking apa? Primitifnya. Ketika Laksmana, adiknya Rama itu mengangkat busur, kemudian apa? Tali busur ditarik gitu. Tiang. Itu mereka sudah heran. Oh, itu busur panah itu nggak ngerti. Itu sebabnya perangnya itu memakai apa?
apa batang kayu, tongkat, ya, batu. Perlakuannya begitu kalah dengan kawanan masyarakat primitif itu. Hancur jatuh. Di situ. Nanti juga abad pertengahan, kerajaan-kerajaan itu luar biasa, kemajuan teknologi ya. Termasuk itu zaman dinasti Abbasiyah ya. Itu awal-awal bank itu pertama Abbasiyah yang mengenalkan sistem perbankan, teknologinya, ilmu pengetahuan. Ternyata dihancurkan oleh apa? Orang buta huruf namanya Genghis Khan. Hancur itu negara-negara kita maju. Jadi kita akan melihat pengulangan sejarah. Peristiwa-peristiwa ini ternyata Allah itu ingin menunjukkan bahwa arogansi manusia itu akan dihabisi oleh hal yang kecil. Jadi kita bisa lihat arogansinya Cina itu, wah, karena teknologinya maju, punya nuklir, punya macam-macam, perang ekonominya udah maju. Amerika juga sama. Nah, akhirnya ngadepi virus kecil, bingung semua. Oh, ini pengulangan ini, sepertinya peristiwa ini. Allah yang ingin menunjukkan kamu bukan apa-apa. Ya. Arogansimu yang kamu tunjukkan dengan kekuasaan bukan apa. Ya. Bayangkan kapal induk Amerika itu, pasukannya di dalam kapal ini kena corona. Mau ngelawan siapa dia? Ya. Jadi ini fakta itu. Kita lihat, oh, negara-negara nggak mampu dalam ngadepi ini. Ya. Lalu kita lihat, kenapa negara Bangladesh nggak maju itu nggak kena. Somalia, Uganda, negara Zimbabwe yang under standar lah, itu nggak ada yang kena. Jadi artinya apa, kita bisa melihat Allah mengulangi lagi peristiwa-peristiwa masa lampau untuk apa? Menunjukkan arogansi manusia tidak ada apa-apa. Kan kalau bangga dengan teknologi tinggi macam-macam, buktinya dengan makhluk yang punya virus nggak berdaya. Tiap hari berapa itu yang apa, dari Amerika yang meninggal? Disusul semua. Kalau misalnya ini negara-negara maju, di Indonesia juga sama. Yang kena ini malah masyarakat menengah ke atas ini. Karena itu santri yang merasakan masyarakat bawah, ada yang kena. Itu kita melihat dari aspek itu aja. Rupanya ini pengulangan apa, peristiwa-peristiwa lama itu, ya, untuk menunjukkan bahwa arogansi manusia itu nggak ada apa-apa. Ya, betul ini. Nah, selama orang masih tetap menunjukkan kekuasaannya untuk ini, wah, habis mereka. Saya membacanya dari situ. Ini pengulangan-pengulangan yang sebetulnya sudah berulang-ulang terjadi atas manusia. Bagi orang yang menganggap dirinya luar biasa, penguasa yang menentukan apa, nggak berdaya dengan makhluk kecil namanya virus. Itu. Ya. Karena saya yakin begitu, saya yakin virus itu bisa lihat siapa yang dia datangi, siapa yang enggak. Kayak itu secara logika kan harusnya yang menengah ke bawah ini yang kena. Ternyata tidak. Dan saya yakin ini pengulangan lama. Diwujudkan dalam bentuk
kondisi sekarang, di mana manusia sudah berada pada puncak kebesaran dan keagungan teknologi. Mereka yakin, ya, sampai ada yang menjelaskan apa ini agama baru, agama teknologi. Nanti kita bisa baca di bukunya apa Noah Yuval Harari tentang homo deus macam-macam. Agama ini lagi muncul, agama baru, agama teknologi, di mana kematian bisa dikalahkan. Apa dengan ditemukannya obat-obat baru yang memperpanjang manusia. Jadi agama lama, agama kuno itu sudah akan ditinggalkan. Itu fenomena-fenomena berkembang yang belakangan ini muncul itu. Nah, akhirnya dengan virus begini itu nggak berdaya. Teknologi apa yang mau mereka pamerkan itu, yang mereka banggakan itu? Jadi di situ. Jadi sekarang orang yang merasa modern kita menganggap agama-agama lama itu sudah waktunya kita tinggal. Kenapa? Agama baru, agama akal budi, agama yang mereka sebut agama teknologi. Jadi mereka menganggap surga neraka itu dongeng aja, tidak ada dalam fakta. Dan mereka menjanjikan ini nanti kalian bisa hidup abadi dengan teknologi modern. Sekarang ditunjukkan dengan kasus corona ini, nggak bisa apa-apa. Ini fakta. Saya kira gitu. Baik, terima kasih kepada Kiai sudah menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan oleh pemirsa maupun yang di sini ataupun yang di rumah. Jadi saatnya kita menginjak acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Namun sebelum penutup mungkin nanti Kiai bisa menambahkan 1-2 kata, sepatah kata sebagai penutup sebelum doa. Ya, saya kira untuk bangsa Indonesia, ya, khususnya untuk warga negeri ini, ya, jangan merasa ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Itu justru mencelakakan kita. Ada satu riwayat yang menceritakan Abu Yazid Bustami, salah seorang tokoh sufi waktu itu. Satu malam Abu Yazid Bustami ini melihat malaikat maut sedang jalan melewati. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, "Hai malaikat, ada apa kamu berjalan terburu-buru?" Dia mengatakan, "Aku akan menjalankan tugas membunuh 1000 orang dalam waktu 1 minggu." Abu Yazid tanya, "Dengan cara apa kamu membunuh orang seminggu 1000? Dengan wabah atau ulu?" Setelah itu seminggu, ternyata kok Abu Yazid melihat lagi malaikat maut pergi meninggalkan Damaskus. Kemudian ditanya malaikat tadi, "Malaikat, kabar yang ada orang yang mati karena wabah di Damaskus 5.000 orang. Padahal kamu menyatakan hanya membunuh 1000 orang. Malaikat maut kemudian mengatakan, "Aku membunuh orang 1000 dengan wabah. Yang 4000 itu mereka mati ketakutan, bukan karena wabah." Ini menunjukkan bahwa jumlah
orang yang mati karena ketakutan itu lebih besar daripada wabah. Kita bisa lihat kasus Wuhan waktu kemarin. Itu kan sempat orang yang keluar dari Wuhan itu dibunuh oleh massa itu di jalan-jalan itu, dan mereka takut. Jadi banyak orang yang stres, takut, kemudian sakit, mati, bukan karena virus. Ya, karena itu jangan ketakutan berlebihan, biasa saja. Ya, dengan apa yang sudah saya berikan, yakini saja. Ya, warisan budaya yang ditinggalkan oleh orang tua-tua kita, ya, oleh ulama-ulama zaman dulu, ya, yaitu dengan tetap membaca doa, membaca sholawat kepada Nabi, ya, itu insya Allah kita akan terhindar dari bencana ini. Dan jangan lupa untuk sedekah. Terutama sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang betul-betul kekurangan. Kenapa? Ya karena dengan model isolasi skala besar ini orang banyak yang nggak bisa bekerja, nggak bisa lain. Yang punya rezeki lebih kasih. Sedekah itu membersihkan dari bala bencana macam-macam. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pakai ini. Jangan berlebihan ketakutan dalam menghadapi corona ini. Ya, kita orang beriman, yakin aja Allah akan menyelamatkan kita. Kalau kita orang-orang yang memang betul-betul baik, gak merugikan orang lain, gak melakukan kerusakan di dunia ini, enggak terlalu arogan, dan insya Allah nggak akan kena. Saya kira itu. Mari untuk ini kita berdoa kepada Allah. Allah menjauhkan kita dari segala hal yang mudarat, baik di dunia maupun di akhirat, baik di bumi maupun di langit atau di antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina wa najatan min nar wa akhal inda hisab. Rabbana hablana min ladunka rahmah innaka antal Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah acara pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara izin mengundurkan diri. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.